Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini insya Allah saya akan membagikan satu faedah yang sangat agung, yaitu tentang khasiat membaca surat Ikhlas atau surat Qul Huwallahu Ahad sebanyak 50 kali, dibaca setelah kita selesai melaksanakan sholat sunat hajat, sebagai wasilah agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala hajat kita, mewujudkan segala cita-cita kita, memudahkan segala urusan kita, meluaskan rezeki kita, serta melunasi semua hutang-hutang kita. Insyaallah barokah bacaan ini segala keinginan akan terwujud, semua cita-cita akan sukses, dan segala harapan serta impian akan jadi kenyataan, yang tentunya semua ini terjadi atas izin serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar, di mana kitab ini disusun oleh As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rizkinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sa'idin. Di mana dalam kitab ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Man kanat lahu indallahi hajatun, barang siapa yang mempunyai hajat kepada Allah, misalnya ingin mengajukan sebuah permohonan atau ingin minta solusi dari satu permasalahan, pokoknya hajat apa saja, falyakum waliyatawadda wudu'an jadida, maka hendaklah ia bangun di waktu malam, lalu pergi ke kamar mandi, ambil wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, kita ambil wudu seperti biasanya itu. Thumma yaqumu fi mawdi'in la yarahu ahadun, kemudian hendaklah ia pergi ke tempat yang sunyi, ke tempat yang sepi, yang sekiranya tidak terlihat oleh orang lain, misalnya di musholla, di masjid, atau di kamar pribadi yang suci dan tidak ada orang lain lagi di situ. Apa yang harus kita lakukan? Falyusalli arba'a raka'atin bitaslimatin wahidatin, maka hendaklah ia melaksanakan sholat sunat hajat 4 rakaat dengan 1 kali salam. Jadi dapatnya usolli sunnatal hajati arba'a raka'atin lillahi ta'ala, aku niat sholat sunat hajat 4 rakaat karena Allah ta'ala. Nah ini boleh pakai tahiyat awal, juga boleh tidak, terserah. Yaqra'u fi awwali raka'atin fatihatal kitabi marratan wa qul huwallahu ahad 10 marratin. Pada rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah 1 kali dan surat Ikhlas Qul Huwallahu Ahad sebanyak 10 kali. Wa fir raka'ati tsaniyati Fatihatal Kitabi marratan wa Qul Huwallahu Ahad 20 marratan. Pada rakaat kedua surat Al-Fatihah 1 kali dan surat Ikhlas sebanyak 20 kali. Wa fir raka'ati tsalitsati Fatihatal Kitabi marratan wa Qul Huwallahu Ahad 30 marratan. Pada rakaat ketiga surat Al-Fatihah 1 kali dan surat Al-Ikhlas sebanyak 30 kali. Wa fir raka'atir rabi'ah
Fatihatal Kitabi marratan wa qul huwallahu ahad arba'ina marratan. Pada rakaat keempat membaca Fatihah 1 kali dan surat Ikhlas sebanyak 40 kali. Jadi setelah Al-Fatihah, rakaat pertama surat Ikhlasnya 10, rakaat kedua 20, rakaat ketiga 30, rakaat keempat 40. Fa idza faragha minas sholati qabla an yatakallama bi kalamil adamiyyin. Lalu setelah selesai salat, setelah selesai salam, qabla an yatakallama bi kalamil adamiyyin, sebelum bicara apa-apa atau sebelum membaca bacaan apa-apa, pas setelah salam, yaqra'u qul huwallahu ahad 50 marratan, membaca surat Ikhlas sebanyak 50 kali. Wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam 50 marratan, kemudian membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 50 kali. Nah, ini salawatnya bebas. Boleh dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga boleh, terserah salawat apa saja. Wa yastaghfirullah ta'ala 50 marratan, kemudian setelah salawat lalu membaca istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak 50 kali. Istighfarnya boleh pakai istighfar apa saja, yang panjang boleh, yang pendek boleh, terserah, atau boleh dengan lafaz astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ini juga boleh. Wa yaqulu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 50 marratan, kemudian membaca hauqalah, membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 50 kali. Jadi setelah salam membaca surat Ikhlas 50 kali, membaca salawat 50 kali, membaca istighfar 50 kali, membaca la haula sebanyak 50 kali. Thumma yas'alullah ta'ala hajatahu, kemudian silahkan ia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa saja yang diinginkan. Fa in kana alaihi dainun qadahu Allah ta'ala, jika yang bersangkutan punya hutang, dia terlilit hutang yang besar, terjerat tanggungan yang besar, qadahu Allah ta'ala, maka Allah akan melunasinya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan bagi yang bersangkutan untuk segera dapat melunasi hutang-hutangnya. Wa in kana faqiran aghnahu Allah ta'ala, jika ia seorang yang fakir, orang yang miskin, tidak punya apa-apa, aghnahu Allah ta'ala, maka Allah akan menyugihkannya, Allah akan menjadikan ia kaya. Ada saja sebab yang bisa menjadi penyebab datangnya rizki kepadanya atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana ghariban raddahu Allah ta'ala an ghurbatihi, jika ia hidupnya tersisih, bahasa Maduranya melas, tak saurengen, jadi melas, raddahullahu ta'ala an ghurbatihi, maka Allah akan mengembalikan dia dari ketersisihannya. Allah jadikan dia mulia, Allah jadikan ia terhormat sehingga ia tidak tersisih lagi dalam menjalani kehidupan di tengah masyarakatnya. Wa in kana minadz-dzunubi ma qad balagha 'ananas sama', jika ia seorang pendosa, orang fasik, orang yang dosanya bertumpuk-tumpuk sampai setinggi langit, summastaghfara rabbahu, kemudian pada saat itu ia mohon ampun kepada Allah, baca istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaghfirullahu lahu, maka Allah akan mengampuni dosanya. Sebesar apapun dosa itu akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in lam yakun lahu waladun, jika ia tidak punya anak, misalnya ia sudah menikah bertahun-tahun tapi Allah belum karuniai keturunan misalnya, dengan cara ini bisa fayas'alullaha ayyarzuqahu razaqahullahu waladan, kemudian ia mohon kepada Allah pada saat itu agar diberi rezeki berupa keturunan, razaqahullahu lahu waladan, maka Allah akan memberi rezeki kepadanya berupa
anak keturunan. Wa in da'ahu ajaballahu ta'ala du'aahu, dan jika ia berdoa kepada Allah minta apa saja, ajaballahu ta'ala du'aahu, maka Allah akan mengijabahi doanya. Jadi caranya, jika seseorang mempunyai hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun itu hajatnya, maka menurut keterangan di kitab ini dianjurkan bangun di waktu malam, ambil wudhu, pergi ke tempat yang sepi, yang sunyi, yang suci, kita melakukan sholat sunat hajat 4 rakaat. Pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Ikhlas 10 kali, rakaat kedua 20 kali, rakaat ketiga 30 kali, rakaat keempat 40 kali. Kemudian setelah salam membaca surat Ikhlas 50 kali, sholawat 50 kali, istighfar 50 kali, la haula 50 kali. Nah, khasiatnya sebagaimana tadi dikatakan, jika ia punya hutang, maka hutangnya akan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ia seorang fakir, maka akan dijadikan kaya oleh Allah. Jika kehidupannya tersisih, akan dijadikan orang yang mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ia seorang pendosa, dosanya bertumpuk-tumpuk sampai setinggi langit, maka diampuni oleh Allah jika ia mohon ampun kepadanya. Kemudian jika ia belum dikaruniai turunan, kemudian mohon kepada Allah melalui wasilah tadi, maka Allah akan memberikan dia keturunan. Dan jika ia berdoa kepada Allah minta apapun yang diinginkan, maka Allah akan ijabahi doanya. Nah, cuma saran saya, amalan seperti ini tidak cukup kita lakukan cuma 1 kali saja. Minimal kita lakukan 3 malam atau 7 malam atau 21 malam atau 41 malam, tergantung besarnya hajat kita dan tergantung dari kemampuan kita untuk melaksanakannya. Saya beri contoh begini. Misalnya kita punya cita-cita ingin menikahkan anak tahun depan, maka bina anak tahun datang misalnya. Nah, sementara saat ini kita belum mempunyai persiapan apa-apa, baik materi maupun yang lainnya, 0,0 persiapannya. Nah, kita start mulai malam ini misalnya. Setiap malam kita lakukan dengan cara seperti ini. Doanya mohon kepada Allah agar dimudahkan dan disukseskan acaranya. Kita lakukan acara ini setiap malam, jangan pakai hitungan waktu. Pokoknya kita lakukan nyetat mulai sekarang sampai hari H tahun depan. Maka insya Allah ma'al yakin, bahkan hakul yakin, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyukseskan cita-cita itu. Bahkan apa yang Allah berikan kepada kita insya Allah lebih besar dari apa yang kita minta. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun kita, dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sa'idin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.